Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 6 Proyek 1 dari kelas D3SI 4502 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Kintan Fahira dengan NIM 6701213056, kemudian Abdul Hafiz dengan NIM 6701213023, dan Fadlan Fauzan Firdaus dengan NIM 6701210089. Kemudian dengan dosen mata kuliah yaitu Proyek 1 Ibu Sari Dewi Budiwati, STMT, PhD, dan dosen UX yaitu Pak Robi Hendrianto, STMT. Dengan judul proyek kami ini yaitu aplikasi pengingat jadwal kegiatan berbasis Android. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini untuk latar belakang, saya akan jelaskan sedikit. Di dunia yang serba cepat saat ini, kita sering melihat kondisi di mana orang-orang melakukan aktivitas atau kegiatan yang sangat padat. Dengan begitu banyaknya aktivitas yang dilakukan, membuat kita seringkali lupa apa saja aktivitas yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Hal ini dapat mengakibatkan aktivitas yang penting bisa saja terlupakan. Selain itu, kesulitan untuk membagi waktu juga menjadi akibat dari kegiatan yang sangat padat tersebut, ditambah dengan jadwal kegiatan yang tidak teratur. Kemudian untuk rumusan masalahnya, di sini ada 3, yaitu yang pertama, apa saja permasalahan yang terjadi akibat kegiatan tidak teratur. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memberi kemudahan bagi pengguna dalam mengatur jadwal kegiatan. Dan ketiga, bagaimana cara agar kegiatan sehari-hari dapat terstruktur dan rapi. Kemudian tujuan. Tujuan yang pertama, meminimalisir permasalahan mengenai jadwal kegiatan yang tidak teratur. Yang kedua, agar memudahkan penjadwalan kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, membuat kegiatan sehari-hari menjadi terstruktur dan rapi. Kemudian untuk manfaatnya, di sini kami dengan aplikasi pengingat jadwal kegiatan, harapan kami pengguna dapat memanfaatkan sebagai pengingat jadwal kegiatan sehari-hari, sehingga untuk meninggalkan suatu kegiatan dapat diminimalisir, di mana dapat membuat pengguna menjadi lebih produktif dalam menjalankan kegiatan sehari-hari mereka. Dan untuk batasan masalahnya, di sini ada 2. Yang pertama, aplikasi yang dibangun hanya berbasis Android, dan yang kedua, aplikasi hanya digunakan untuk menjadwalkan kegiatan saja. Kemudian untuk rencana atau project plan-nya, di sini ada 3 tahap. Yang tahapan pertama adalah literatur review, kemudian tahapan yang kedua, survei online, kemudian tahapan yang ketiga ada interpretasi survei. Berikut ini ada jadwal pengerjaan. Berikut pembagian kerja setiap mahasiswa untuk tim 6. Untuk Kintan Fahira dengan pengerjaan atau tugasnya, yang pertama mengkoordinir perencanaan setiap pengerjaan tugas, yaitu dengan membuat sebuah tabel jadwal dan perencanaan, kemudian bertanggung jawab menyediakan slide presentasi. Kemudian anggota kedua yaitu Abdul Hafiz bertanggung jawab untuk mempersiapkan dokumen. Kedua, bertugas mendokumentasikan penjelasan mengenai revisian yang diberikan, yaitu dengan merecord. Dan ketiga, ada Fadlan Fauzan Firdaus, yaitu bertanggung jawab mempersiapkan dalam hal pendesainan dan bertugas mengumpulkan setiap tugas-tugas yang telah dikerjakan. Kemudian untuk kajian pustaka ada beberapa penjelasan mengenai aplikasi Android dan penjadwalan. Kemudian untuk perancangan sistem akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan Abdul Hafiz. Baik, saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem. Yang pertama itu fungsionalitasnya itu login, membuat akun, yaitu proses membuat akun atau menggunakan email. Lalu yang kedua, mencatat jadwal kegiatan. Terdapat memilih fitur tambah jadwal, yaitu proses menambah jadwal. Kemudian menyimpan
tambah jadwal, yaitu proses menyimpan jadwal. Lalu yang ketiga itu ada menambahkan alarm. Di sini memilih jadwal yang ingin ditambah alarm, yaitu proses menambahkan alarm. Lalu selanjutnya ada menyimpan alarm, proses menyimpan alarm. Lalu lanjut ke analisis kebutuhan sistem, hasil survei online. Yang pertama itu jumlah pertanyaan sebanyak 7 pertanyaan mengenai pendapat responden tentang aplikasi pengingat jadwal. Yang kedua, jumlah responden sebanyak 35 orang dengan rentang umur dewasa muda 18-29 tahun dan dewasa tua 30-60 tahun dengan bermacam pekerjaan, tapi didominasi oleh mahasiswa, guru, dan pegawai. Lalu yang ketiga, responden umur dewasa 18-24 tahun sejumlah 48,6%, dewasa tua sebanyak 48,6%, dan terakhir remaja hanya 2,9%. Lalu perbandingan aplikasi sejenis. Di sini kami membandingkan 3 aplikasi jenis bernama, yang pertama aplikasi Do, yang kedua aplikasi Reminder with Voice, lalu yang ketiga aplikasi Arloop. Terdapat 3 aplikasi jenis yang kami bandingkan. Tiap-tiap aplikasi terdapat beberapa fitur yang sama, namun terdapat juga fitur berbeda antara aplikasi. Lalu deskripsi aplikasi dan pengguna. Yang pertama admin dapat memiliki data detail mengenai login pengguna seperti user ID dan password. Lalu yang kedua pengguna dapat menggunakan fitur tambah jadwal, kalender, notifikasi, task, alarm, dan fitur-fitur lainnya yang tersedia. Lalu selanjutnya fitur atau fungsionalitas. Yang pertama login, yang kedua mencatat jadwal kegiatan, ketiga menambah alarm, lalu selanjutnya classification by colors, lalu search, kemudian selanjutnya perancangan basis data atau database design. Yang pertama ini ERD atau Entity Relationship Diagram sebagai berikut. Lalu yang kedua relasi antar tabel dari tabel sign up, login, dan akun. Lalu untuk struktur tabel, untuk tabel sign up itu ada kolom email, password. Lalu untuk kolom login itu ada email dan password juga. Lalu yang ke tabel akun ada kolom change profile, change name, change username, dan change password. Berikut merupakan perancangan antarmuka atau wireframe dari aplikasi pengingat jadwal yang kami rancang. Dan selanjutnya kebutuhan perangkat keras dan lunak, software dan hardware. Untuk kebutuhan perangkat lunaknya itu ada sistem operasi, Windows 10, browser, Chrome, kemudian database-nya MySQL. Baik, sini saya akan menjelaskan implementasi dan evaluasi. Yang pertama, implementasi pembukaan aplikasi yang itu fitur utamanya. Yang pertama adalah fitur register dan login. Berikut ini adalah 2 tampilan halaman register dan login pada aplikasi. Nah, berikutnya ini adalah gambar tampilan halaman yang beranda. Yang ketiga ada itu fitur add text. Dan sini adalah tampilan halaman tambah jadwal. Yang berikutnya kalender. Lanjut berikutnya adalah fitur alarm. Yang keenam fitur location. Lalu berikutnya adalah evaluasi hasil penggunaan aplikasi atau penunjuk penggunaan aplikasi. Yang pertama itu fitur register akun, yang dimana pengguna harus mendaftarkan akunnya terlebih dahulu dengan mengisi file email dan password. Lalu setelah mengisi email dan password tersebut, pengguna dapat menekan tombol sign up. Lalu berikutnya masuk ke login, yang dimana setelah akun berhasil dibuat, pengguna dapat login dengan menggunakan email dan password yang sudah dibuat tadi. Berikutnya adalah fitur add text. Berikut adalah cara menambahkan jadwal pada aplikasi. Pada tampilan awal akan muncul tampilan homepage aplikasi. Untuk membuat ingat jadwal, kita harus memilih icon plus atau tanda plus. Pertama, tekan tombol tambah jadwal memiliki gambar tanda plus pada bagian bawah halaman utama untuk menuju ke halaman tambah jadwal dan beri catatan tambahan jadwal yang akan dibuat itu untuk opsionalnya. Lalu di etak sini atau tambah jadwal ini terdapat fitur-fitur untuk menambah media seperti jadwal kalender, alarm, tambah lokasi, tambah file, dokumen, dan kamera. Untuk kalender, pertama kita harus atur jadwal kita sendiri yang akan dibuat dengan menekan icon kalender, lalu kemudian tekan down apabila telah selesai. Berikutnya untuk alarm, kita akan menekan icon jam dering. Untuk mengatur sound alarmnya dan juga perulangannya, kita bisa memilih select a sound dan repeat. Lalu apabila sudah selesai, tekan down. Nah, berikutnya terdapat media tambahannya itu lokasi, tambah dokumen, file, dan kamera. Apabila jadwal sudah tersimpan dengan baik, maka menekan dengan add, lalu jadwal akan tersimpan. Berikutnya adalah fitur edit task. Berikut adalah cara jadwal-jadwal untuk mengedit jadwal yang telah dibuat. Lalu fitur delete task.
sama seperti tadi, geser ke kiri salah satu jadwal yang akan dihapus, maka keluar icon, lalu tekan icon sampah untuk menghapus taks. Berikutnya akan muncul kotak dialog untuk mengkonfirmasi penghapusan jadwal. Berikutnya adalah fitur classification by color. Berikut adalah cara untuk memilih kategori atau tidaknya taks. Dengan cara geser kanan satu jadwal, maka akan keluar icon-icon untuk memilih kategori teks, tekan icon label. Akan muncul 3 kotak dialog untuk memilih salah satu kategori tersebut tergantung kebutuhan pengguna. Sebagai bahan evaluasi, ini adalah evaluasi fungsionalitas, yang dimana Kintan mengerjakan fitur-fitur di login, tambah jadwal, kalender, alarm, tambah lokasi, tambah dokumen, dan kamera. Lalu Abdul Hafiz mengerjakan fitur-fitur untuk notifikasi, akun, progress, classification by color, search, dan group. Lalu saya sendiri ini mengerjakan fitur-fitur short atau mengurutkan, history, setting, sharing, save, and FAQ. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya aplikasi pengingat jadwal kegiatan yang kami rancang diharapkan dapat membantu kehidupan dalam menyusun atau menjadwalkan suatu aktivitas maupun kegiatan. Aplikasi pengingat jadwal ini juga diharapkan dapat meminimalisir jadwal kegiatan yang tidak teratur serta memudahkan membuat pengingat jadwal kegiatan sehingga jadwal kegiatan sehari-hari dapat terstruktur dan rapi. Dan untuk saran, tampilan user interface aplikasi ini masih jauh dari sempurna, maka diharapkan di kemudian hari dalam aplikasi ini dipasang beberapa gambar agar lebih menarik lagi dan melengkapi berbagai fitur yang ada seperti sharing pengerjaan jadwal bersama tim agar fungsi aplikasi ini menjadi lebih optimal. Nah, sekian dari pemaparan dokumen proyek kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.